online. Tapi sebenarnya secara offline juga beliau juga oke banget ya. Cuman karena memang di kita di sini ada bagi-bagi tugasnya, sehingga lebih banyak di lapangan adalah saya. Tapi sebenarnya kepilaian beliau baik online atau offline tidak diragukan lagi ya. Dan beliau orangnya kalau lagi santai, waduh, ya, bener-bener asik banget. Suka bercanda, banyak di prank sama beliau karena nggak pernah bisa serius. Tapi ada 1-2 momen dimana jangan colek beliau kalau lagi serius ini ya, memantau sistem bonusan dan sebagainya. Nyolek dikit bahaya aja. Ya, untuk itu mari kita berkenalan pada seorang pembicara di akhir sesi ini. Beliau adalah Direktur Operasional dan Online dan IT, yaitu Bapak Yuda Mulyadinata. Kita bangkit berdiri untuk menyambut beliau. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya sering mengikuti seminar. Memang latar belakang saya betul, saya di bidang IT, behind the desk ya, kerjanya di belakang meja. Saya jarang ketemu orang. Nah, ketika saya ingin berubah, saya banyak mengikuti training dan seminar, sampai ke seminarnya Tunggal Semuaring dan sebagainya. Nah, semua pembicara mengatakan dan semua orang-orang sukses mengatakan adalah salah satu kunci kita untuk sukses adalah antusiasme atau semangat. Maka dari itu saya mau mendengar semangatnya dari Bapak dan Ibu siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baru dong untuk para calon sukses semua yang ada di webinar ini ya. Oke, perkenalkan nama saya Yuda Mulyadinata. Saya sedikit cerita latar belakang saya lahir dari keluarga yang alhamdulillah di atas cukup lah saya bilang. Kebetulan orang tua saya punya usaha wedding logistik, zaman sekarang ngomongnya gitu ya, padahal tukang tenda pengantin gitu ya. Nah, alhamdulillah kami punya saya lahir di keluarga yang lumayan cukup. Saya bisa sekolah di sekolah terbaik pada saat itu ya. Masuk ke SMA swasta Islamik di Bogor pada tahun itu memang nggak banyak, cuman ada 3 atau 4, dan alhamdulillah saya sekolah di sana. Bapak dan Ibu, sedikit cerita aja nih ya, biar nggak terlalu tegang dari tadi kayaknya semangat terus gitu ya. Ya semangat memang perlu karena bahan bakar untuk sukses ya. Jadi ketika setelah lulus SMA, pada saat itu saya nyoba ujian UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Pada tahun itu saya lulusan tahun 2000 kebetulan, mungkin ada yang seangkatan ya. Nah, namanya masih UMPTN. Pada saat itu saya coba pilihan pertama adalah, kebetulan dapat 2 pilihan, 2 jatah ya pilihan. Yang pertama ITB, yang kedua adalah Undip. Dan memang saya lagi senang ilmu komputer dan memang dari kecil saya senang eksak, matematika dan fisika. Nah, saat itu alhamdulillah ya, dari 2 pilihan tersebut, pilihan kedua saya Undip itu saya nggak lolos ya, otomatis yang ITB juga nggak lolos gitu Bapak dan Ibu. Dan akhirnya saya coba lagi ke mana, STT Telkom di Bandung ya, dan itu terkenal tentang IT-nya, Telkom punya loh gitu ya. Saya coba berangkat dari Bogor naik kereta ke Jakarta, lanjut lagi ke Bandung. Saya tes, itu soalnya luar biasa sulitnya, dan alhamdulillah ya nggak lolos juga gitu Bapak dan Ibu. Akhirnya saya pulang ke Bogor, kemudian saya coba lagi, masih penasaran ya, tembus ke Poltek UI ya, saya pengen tahu nih Poltek UI. Alhamdulillah ya, udah bolak-balik Pocin Bogor nggak lolos juga Bapak dan Ibu ya. Udah berulang kali, akhirnya saya ikut teman saya, udah Yud, seberangnya UI aja dia bilang ya, ilmu komputer juga terkenal kok, cuman swasta, nggak apa-apa deh saya coba ya. Setelah itu sampai rumah, setelah saya isi formulir ngurus administrasi di universitas tersebut, saya sampai rumah ngomong ke orang tua saya kan, Bapak Ibu, udah aku di sini, udah tinggal bayar aja, saya serahin ke orang tua untuk pembayaran. Nah, ibu saya sama bapak saya ngomong oke, insya Allah biayanya ada, hanya ibu saya ngomong, ibu maunya kamu di Bogor.
dan pengennya di universitas negeri. Ini mau bawain formulir pendaftaran untuk D3 Informatika IPB. Ya, pada saat itu saya pikir IPB ada informatikanya, gimana ceritanya, ya kan? Terus udah malas juga sebetulnya karena udah berulang kali saya coba masih gagal juga. Aduh, udahlah nyerah gitu ya. Terus ini lagi ibu saya nawarinnya IPB informatika IPB mau komputerisasi pertanian, ya kan? Itu sawah mau kita colok pakai kabel gitu kan? Terus dia ada data sendiri laporan, kan nggak mungkin gitu. Pikir gila banget saya terkuliahnya gimana gitu kan? Iya kan? Nanti PKL-nya juga di tengah sawah. Saya pikir IPB Institut Pertanian Bogor kan? Gitu kan mikir. Ya udah sambil akhirnya saya bawa ke kamar formulir. Waktu itu saya ingat banget formulir saya bawa ke kamar. Terus besoknya saya main ke sekolah refreshing. Karena saya pikir udahlah tinggal nunggu pembayaran kan di universitas swasta kan. Nah begitu sampai sekolah saya cerita ke guru-guru yang kebetulan memang alhamdulillah waktu saya di SMA, ya kebetulan di SMA saya itu setiap kali masuk kelas itu kenaikan kelas itu selalu mengurutkan nilai dari yang terbaik sampai yang terburuk. Pada saat itu kebetulan saya kelas 3-nya masuk kelas 3 IPA 1 Bapak dan Ibu, ya dari satu kelas IPA gitu ya. Jadi kelas IPA-nya cuma satu-satunya gitu ya. Nah alhamdulillah ketika di sana pun saya cukup disayang sama guru-guru eksak, dua orang guru matematika dan satu fisika. Pada saat itu saya cerita ke mereka, Pak, gini, akhirnya nggak lolos dan sebagainya. Nah mereka membesarkan hati. Pada saat itu saya ingat banget sore hari setelah bubar sekolah, saya cerita ke guru-guru dan guru bilang gini, Yud, kenapa nggak diambil penawaran IPB yang ibu kamu bilang? Karena ibu ingat banget dulu kelas 2 waktu belajar biologi, kamu pernah bilang kamu pengen banget masuk IPB waktu kelas 2 SMA. Karena saya pernah melihat role model atau kakak kelas kita yang masuk IPB dan saya pernah datang ke IPB Baranang Siang melihat kegiatan mahasiswa di sana, oke banget, saya tertarik, ya. Terus yang kedua, ketika saya kelas 3, ibu sama bapak tanya gitu, maksudnya guru eksak saya tanya, kamu senang apa? Entah kuliah apa? Saya senang komputer, Pak. Saya senang komputer, Bu. Pada saat itu komputer menjadi barang yang sangat antik sekali, ya tahun 99 tahun 2000. Nah di situ kamu juga pernah mengucap bahwa kamu pengen masuk ilmu komputer, kamu senang komputer. Ketika lulus kemarin, kami tanya juga ke kamu, Yud, kamu pengen masuk perguruan tinggi negeri, katanya. 3 hal itu kamu secara langsung doa. Nah kemudian si guru matematika ngomong gini sama saya, ini bapak bapak punya cerita nih, Yud, katanya gitu ya. Jadi ada ceritanya adalah di sebuah desa yang sedang dilanda banjir, ada seorang kakek yang sangat soleh banget gitu. Dia sangat yakin sekali dengan agamanya. Pada saat itu lagi dilanda banjir, ya. Ternyata banjir udah mulai masuk ke sedengkul, ya, sepahal. Saat itu sang kakek berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, selamatkan kami, selamatkan saya dan selamatkan kami. Dia berdoa dan dia yakin bahwa Tuhannya akan menyelamatkan. Setelah itu akhirnya mulai masuk ke sepinggan, para pemuda dan orang kampung semua mengingatkan, ayo kakek pindah, kita ngungsi, soalnya udah sepinggang ini, banjirnya makin tinggi. Si kakek bilang ini, sok dulu, silahkan duluan aja, karena saya yakin bahwa kita akan selamat. Saya yakin kepada Tuhan saya, dan di dalam hatinya bahwa saya yakin bahwa banjir akan surut. Si kakek ngomong begitu, ya kan. Akhirnya para pemuda semua penyelamat udah mengungsi. Nah, nggak lama ketika dia berdoa lagi, Tuhan, tolong selamatkan saya. Aku yakin padamu, ya Allah, gitu kan. Saya dalam hatinya dia selalu berpikir bahwa banjir akan surut. Dia terus berdoa. Apa yang terjadi? Malah makin tinggi sampai seleher. Akhirnya relawan datang bawa perahu karet. Kakek, dia nyisir kan? Si relawan ini nyisir, mana nih warga yang belum terselamatkan? Ternyata ada kakek. Kakek,
ayo segera pindah, kita mengungsi, ini udah seleher nih, ya kan? Wah, sok duluan aja, silakan duluan aja, gitu. Saya masih mau ibadah, kata si kakek, duluan aja. Ya, tim relawan kan mikirnya ya cuman mau ibadah doang, ntar nyusul, oke, gitu kan? Akhirnya nyelamatin yang lain dulu. Nah, si kakek akhirnya berdoa lagi, sampai yang terjadi setelah kakek ini berdoa bukan makin surut, tapi malah makin tinggi airnya, sampai ke atap, di akhirnya ke atap rumah. Sang kakek makin yakin lagi karena dia makin berdoanya makin kuat lagi. Ya Tuhan, saya mau tolong diselamatkan. Dalam hatinya dia pengen airnya surut, tapi dia minta sama Tuhan adalah diselamatkan. Yang terjadi apa? Helikopter datang, tim penyelamat, tim SAR, bawa tali, ya, bawa tangga tali. Begitu dia lihat ke atas, oh orang juga, gue pikir malaikat gitu ya. Dia udah minta gitu kan. Tapi si kakek ngomong, nggak apa-apa, itu helikopternya udah penuh, berangkat aja duluan. Si kakek karena yakin bahwa doanya akan terkabul, terselamatkan. Sampai akhirnya benar, Bapak dan Ibu. Besoknya banjir surut, dan ternyata si kakek ditemukan sudah meninggal dunia. Bapak dan Ibu, guru saya menceritakan bahwa sama kayak cerita kamu, Yud. Kamu sebetulnya dulu udah berdoa berulang kali, dan ini jawaban dari Tuhan, kamu harus peka. Begitu juga dengan bisnis ini, Bapak dan Ibu. Dengan kehidupan ini, banyak hal yang sering kita berdoa, ya, kita maunya seperti ini, tapi yang kita ucapkan seperti apa? Kita pengen banyak rezeki nambah lagi, ya, makin langgeng, makin besar, dimudahkan. Kita pengen nyekolahin anak, kita pengen berangkat umroh, berangkat haji dan sebagainya, bangun rumah, renovasi, ngebeliin rumah untuk anak-anak, ya, atau mungkin yang masih ada orang tua ingin renovasi rumah orang tuanya dan sebagainya. Selalu berdoa. Yang jadi masalah ketika Tuhan menjawab, kita suka nggak sadar. Bapak dan Ibu, kalau itu sebetulnya jawaban. Karena nggak mungkin kan, ketika kita berdoa, nih kita datang ke masjid, kita berdoa khusyuk. Begitu keluar masjid ada angin, ya kan? Ada angin besar, anginnya ngomong gini, winds, Ulan Sari, gitu kan? Ada keluar masjid, ini angin apa katanya gitu kan? Terus Anda jalan lagi menuju rumah, tiba-tiba, ya kan? Ada kambing lewat gitu kan? Kambing bilang, winds, ini kambing ngomong winds. Ada apa dengan Win gitu? Kan nggak mungkin begitu kan? Nyampe rumah, cek handphone. Saya handphone mana ya? Ini nih, ada WA atau dari siapa? Begitu dibaca. Jika Anda ingin sukses, maka segera datang ke rumah makan Ulan Sari tanggal 29. Tertanda malaikat. Nggak mungkin, Bapak. Serem, ya kan? Kalau itu terjadi serem banget. Jadi nggak mungkin. Kebanyakan Allah atau Tuhan kita menjawab doa-doa kita dari sesama manusia, menggerakkan hati orang-orang di sekitar kita untuk mengajak kita. Mungkin ini kesempatan kali ini adalah kesempatan untuk kita. Ini adalah doa yang selama ini kita minta dan ini adalah jawabannya. Maka dari itu kita sama-sama sukses, ambil keputusan sukses untuk kita semua. Saya Yudo Menirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.